Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Friawan Dwi Putra dengan NBI 146240093. Di sini saya ingin menjelaskan dengan laporan untuk EAS kecerdasan artifisial dengan judul Integrasi Sistem Pakar Berbasis Aturan dan Komputasi Cerdas untuk Optimasi Diagnosa Medis dan Manajemen Kesehatan. Di sini saya dengan kelompok eh, saya Firza Gunawan dengan NBI 146240093 dan juga rekan saya Muhammad Rifan Delvana 146240077 dengan dosen pengampu Bapak Bagus Hadiansyah, Eskom MSI. Untuk pertama di sini pendahuluannya ketimpangan distribusi tenaga ahli dan tingginya risiko kesalahan manusia atau human error dalam mendiagnosa medis yang kompleks. Berdasarkan literatur di sini, migrain seringkali kurang terdiagnosa. Akibatnya terbatasnya spesialisasi sakit kepala, sementara diagnosa kanker melalui citra medis itu rentan terhadap kelelahan visual dokter yang berakibat pada misdiagnosis fatal. Selain itu, perencanaan tenaga kerja medis yang tidak akurat itu seringkali terjadi karena dilakukan secara terisolasi atau tanpa data yang terin- terintegrasi. Lalu tujuan startup ini adalah menyediakan platform sistem sistem pakar berbasis aturan atau role-based expert system yang diperkuat dengan wawasan dan sistem dynamics dan juga deep learning. Untuk permasalahan utamanya itu akan diselesaikan inkonsistensi diagnosa dengan menyediakan standar keputusan medis otomatis yang tidak bias, dan juga dua, inefisiensi manajemen dengan memberikan rekomendasi berbasis data untuk alokasi sumber daya kesehatan. Untuk gagasannya di sini ada Medical Logika, dibangun di atas evaluasi kritis yang membuktikan bahwa integrasi metode komputasi adalah solusi optimal yang dimana role-based expert system ini menjamin standarisasi prosedur yang transparan dan akurat. Deep learning juga menawarkan presisi deteksi visual yang melampaui kemampuan manusia dan sistem dynamic memfasilitasi perencanaan kompleksitas makro meskipun metode individu memiliki keterbatasan seperti rigiditas aturan atau kebutuhan data besar. Model hibrida yang diusulkan mengatasi hal tersebut dengan menggabungkan logika keputusan yang jelas dengan validasi pola otomatis. Implementasi gagasan ini sangat layak didukung oleh efisiensi Shell Eclipse yang mampu memproses data di bawah 2 detik dan aksesibilitas simulasi berbasis web yang secara langsung memberikan manfaat krusial berupa reduksi risiko malpraktik, efisiensi waktu konsultasi hingga 73,5% serta presisi perencanaan sumber daya kesehatan. Ya, itu adalah latar belakangnya. Lalu di sini ada deskripsi sistem. Untuk yang pertama ada keputusan akhir sistem pakarnya, ada dibagi 4 kelas. Jadi sebagai pilot project di sini, sistem ini itu difokuskan untuk mendiagnosis gangguan neurologis berupa migrain. Sistemnya ini itu dirancang untuk mengklasifikasikan kondisi pasien ke dalam beberapa kelas keputusan akhir yang merepresentasikan hasil diagnosis utama dan subtype tambahan. Jadi kelas keputusan akhir di sini ada 4 yang digunakan. Ada yang pertama ada chronic migraine. Jadi pasien itu mengalami sakit kepala dengan frekuensi lebih kurang dari 15 hari per bulan dan memiliki karakteristik migrain. Yang kedua ada episodic migraine. Pasien itu mengalami serangan migrain dengan frekuensi 1 sampai 14 hari per bulan dan memenuhi karakteristik migrain. Yang ketiga ada non-migraine atau other headache. Pasien tidak memenuhi kriteria migrain dan menunjukkan gejala yang mengarah pada jenis sakit kepala lain seperti tension type headache dan atau cluster headache. Yang keempat ada specific subtype warning yang dimana itu
menunjukkan subtype migrain tertentu seperti aura migrain atau hormonal related migrain yang diberikan apabila gejala spesifik itu terpenuhi tanpa mengubah diagnosis utama, yaitu diagnosis utamanya itu karakteristik migrain. Jadi kelas-kelas tersebut itu berperan sebagai output akhir sistem pakar yang serupa juga ini seperti sistem pakarnya Zookeeper yang mengklasifikasikan hewan ke dalam kelas seperti cheetah atau tiger. Lalu di bagian kedua ada grafik NOR-nya. Jadi grafik ini dibagi menjadi dua level. Yang pertama ada EndNote, itu digunakan untuk menentukan diagnosis utama migrain berdasarkan kombinasi. Jadi karakteristik migrain dan juga frekuensi serangan sakit kepala. Untuk level kedua ada ORNOT, jadi itu digunakan untuk menentukan subtype migrainnya seperti apa. Itu ada aura migrain atau hormonal related migrain. Selain itu juga terdapat jalur alternatif yang mengarah ke non-migrain atau other headache jika karakteristik migrain tidak terpenuhi, namun terdapat gejala tension atau cluster. Struktur ini juga memungkinkan sistem melakukan inferensi secara hierarkis dan menyerupai proses penalaran pakar medis. Jadi di sini grafiknya. Jadi jika sakit kepalanya frekuensinya itu lebih dari 15 hari dan juga karakteristik migrainnya itu true, itu akan mengarah ke chronic migraine. Lalu karakteristik migrain, dia mempunyai karakteristik migrain dan juga frekuensinya di antara 1 hingga 15 hari itu ke episode migrain. Lalu jika karakteristik migrain true dan auranya juga true itu akan ke specific subtype warning aura migrain. Jika karakteristik migrainnya true dan hormonal triggernya true, dia akan ke subtype warning hormonal related migraine. Nah, lalu jika di sini ada karakteristik migrainnya false dan juga dia mempunyai tension feature-nya itu true, dia akan ke non-migraine atau other headache. Dan jika karakteristik migrainnya false dan juga cluster features-nya itu true, dia akan ke non-migraine atau other headache juga. Nah, seperti ini. Di sini daftar rules yang dihasilkan dari grafik NR ini ada sekitar 7. Yang pertama ada chronic migraine. Jadi rule chronic ini terpenuhi karena frekuensinya itu 20 hari atau lebih dari 15 dan mempunyai ciri migrainnya itu true. Lalu di sini episodic migraine. Rule episodic ini terpenuhi karena frekuensinya 10. Ya, 10 itu berada di range antara 1 sampai 14 hari dan ciri migrainnya true. Lalu di subtype aura ini terpenuhi. Aura migrain subtype ini terpenuhi karena migrainnya true dan input auranya itu true. Lalu hormonal related migrain ini terpenuhi karena ciri migrainnya true dan input hormonalnya true. Untuk tension related headache ini role tensionnya terpenuhi karena input tensionnya true dan mengabaikan ciri migrain yang false. Lalu ada cluster related headache, nah di mana role cluster ini terpenuhi karena input clusternya itu true dan gejala spesifik nyeri sekitar mata. Lalu ada default case, yang dimana rules ini itu adalah fallback terakhir yang tidak ada di rules yang cocok akibat data tidak lengkap atau tidak sesuai pola medis yang ada. Jadi rules-rules tersebut itu menunjukkan hubungan logis antara gejala dan kelas diagnosis yang dihasilkan oleh sistem. Lalu di sini ada certainty factor-nya pada rules sistem pakar. Untuk menangani ketidakpastian dalam diagnosis, tiap rule diberikan nilai certainty factor atau CF yang merepresentasikan tingkat keyakinan pakar terhadap kebenaran rules tersebut. Yang pertama di sini ada chronic migraine-nya, yaitu CF-nya 0,9, episodic migraine-nya itu 0,8, aura migraine subtype itu 0,85, hormonal related migraine ada 0,8,
Tension related headache itu 0,7, cluster related headache ada 0,75 dan default cost-nya 0,5. Jadi nilai CF itu digunakan dalam proses inferensi untuk menentukan tingkat keyakinan terhadap kesimpulan akhir yang dihasilkan sistem. Yang ketiga, pengujian sistem. Jadi eh, yang pertama ada implementasi sistem pakar menggunakan Prolog. Sistem pakar ini nanti akan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Prolog dengan pendekatan berbasis aturan atau rule-based reasoning. Jadi gejala nanti itu akan direpresentasikan sebagai fakta, sedangkan nanti proses diagnosisnya itu direpresentasikan sebagai rules yang mengacu pada N-OR graph yang di atas. Lalu setiap rulesnya nanti itu akan mengandung nilai certainty factor yang digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan hasil diagnosis. Lalu di sini ada pengujian sistem dengan kasus uji. Di sini sudah ada 10 kasus, yang dimana saya akan menjelaskan tiga, tiga kasus. Yang pertama di sini ada kasus chronic migraine, yang saya di sini udah membuat programnya, prolognya. Ada rules yang pertama, rules 2 hingga rules 7. Dan lalu saya sudah juga menyiapkan tiga kasusnya di sini. Untuk kasus yang pertama di sini untuk format inputnya itu diagnosis, ada frekuensi, migrain, aura, hormonal, tension, cluster, result, dan certainty factor. Nah, untuk di sini diagnosis frekuensinya 20 hari dengan migrainnya itu true. Oh, migrain. Seperti ini. Dengan frekuensinya itu 20 hari, migrainnya itu true, tidak ada aura atau false, hormonalnya false, tensionnya false, dan clusternya juga false. Nah, mari kita run dulu di sini. Nah, jadi resultnya yaitu eh, hasil diagnosisnya adalah chronic migraine dengan certainty factornya 0,9. Itu untuk kasus yang chronic migraine. Untuk kasus yang kedua, diagnosis frekuensinya ada 10 hari, terus migrainnya true dan lainnya itu false. Lalu result dan certainty factor kita coba run di sini hasilnya yaitu episodic migraine. Episodic migraine. Jadi kalau dia mempunyai migrain dan juga frekuensinya itu sekitar 10 hari, itu masuk ke penyakit episodic migraine. Untuk proses inferensi dan penjelasan konklusinya ini itu dihasilkan melalui proses inferensi forward chaining, di mana sistem mencocokkan fakta gejala dengan rule yang tersedia. Rule dengan kondisi terpenuhi akan dievaluasi nilai. Certainty factornya, jika lebih dari satu rule aktif, sistem memilih diagnosis dengan CF tertinggi sebagai kesimpulannya akhir. Sebagai contoh, pada kasus pasien dengan karakteristik migrain dengan gejala aura, sistem mengaktifkan rule aura migrain. Nilai CF akhirnya nanti akan diperoleh dari perkalian nilai CF gejala dan CF rule, sehingga menghasilkan tingkat keyakinan terhadap diagnosis tersebut. Jadi perhitungan certainty factor seperti ini. Nilai CF akhir akan dihitung menggunakan rumus CF akhir itu diperoleh dari CF gejala dikali CF root. Di mana contohnya CF karakteristik migrain 0,8, CF aura 0,7, CF rule aura migrain 0,85. Yang CF akhirnya itu akan dikalikan semuanya itu CF karakteristik migrain dikalikan dengan CF aura dan juga CF aura rule aura migrain 0,8 dikali 0,7 dan dikali 0,85 sama dengan 0,476. Yang dimana nilai tersebut menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap diagnosis aura migrain sebesar 47,6%. Jadi perhitungan certainty faktornya ini itu digunakan untuk eh, menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap hasil diagnosisnya nanti akan seperti apa seperti itu. Menurut saya sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.